Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi bersama saya Kristi dan selama 30 menit ke depan saya akan menemani siang Anda dalam dialog spesial. Pemirsa, perkembangan dan juga kemajuan teknologi dan komunikasi saat ini membuat segala bentuk informasi tersebar seakan-akan tidak memiliki sekat-sekat batas ruang dan waktu. Interaksi yang kita lakukan saat ini sangatlah mudah, bahkan saat kita berada dalam kejauhan. Hal ini tentunya menimbulkan dampak yang positif dan celakanya hal ini juga menimbulkan dampak yang negatif. Salah satunya generasi muda saat ini mulai meninggalkan kearifan lokal yang ada. Mereka menganggap bahwa kearifan lokal menjadi sesuatu yang usang, kuno, bahkan ketinggalan zaman. Menyikapi hal tersebut, peran dari perguruan tinggi sangatlah penting untuk merawat dan juga melestarikan kebudayaan lokal yang ada. Karena generasi muda inilah yang menjadi posisi strategis untuk memperkenalkan dan juga menggeliatkan kelestarian kebudayaan yang ada. Untuk menyikapi hal tersebut, pada siang hari ini sudah hadir bersama saya Rektor Universitas Lampung, Profesor Dr. Karomani MSI. Halo, selamat siang, Prof. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Prof? Sehat, alhamdulillah. Monggo, Prof, boleh Ya, dibuka terima kasih. maskernya. Ya. Baik, Prof. Tadi kita melihat bahwa fenomena saat ini banyak sekali generasi muda yang mungkin cenderung ya, Prof ya, meninggalkan kearifan lokal yang ada. Menurut pandangan Prof sendiri nih, sebenarnya seberapa penting sih generasi muda ini berperan untuk mengenal bahkan ikut melestarikan kebudayaan yang ada, Prof? Oh iya, terima kasih. Saya diberi kesempatan oleh Metro TV untuk menjelaskan hal-hal yang ditanyakan tadi. Memang sangat penting menurut saya, karena apa? Jangan sampai anak-anak muda, generasi milenial kita itu kehilangan jati dirinya ya. Kita harus belajar banyak dengan bangsa-bangsa lain, misalnya kita lihat bangsa Jepang. Betapa mereka maju, demikian modern, tapi tidak melupakan budaya, jati diri bangsanya. Anda lihat misalnya bagaimana sandal jori atau kimono mereka gunakan dalam pesta pernikahan, lalu dalam acara kematian dan seterusnya. Bagaimana mereka begitu hormat dengan orang tua dan seterusnya. Saya kira itu penting dipertahankan ya. Lalu sebenarnya melihat kondisi ini, Prof, menurut Prof sendiri, sebenarnya seberapa parah sih, Prof, gitu ya? Banyak generasi muda ini yang meninggalkan kearifan lokal ini, apakah tingkatnya sudah mulai kritis atau seperti apa menurut Prof? Oh, kalau untuk menjawab pastinya saya tentu tidak bisa, karena itu harus ada studi dulu ya, harus ada penelitian dulu baru kita bisa menjawab pasti. Tetapi yang jelas di permukaan memang kelihatan. Anak-anak muda sekarang abai dengan tradisi, abai dengan nilai-nilai kearifan lokal. Bahkan boleh jadi menganggap kearifan lokal itu sebagai sesuatu yang kuno, Mbak. Padahal sangat-sangat penting. Karena budaya itu mengandung nilai-nilai ya. Jadi budaya kita berbeda dengan budaya yang lain. Jadi jangan sampai kita melupakan budaya sendiri, karena itu melupakan jati diri bangsa. Sangat berbahaya. Menjadi bangsa yang tidak punya kepribadian itu sangat berbahaya, Mbak. Lalu bagaimana kalau melihat, Prof, generasi-generasi muda yang ada khususnya di Provinsi Lampung ini untuk pelestarian budayanya, Prof? Oh ya, karena melihat fenomena itu maka saya sebagai Rektor Universitas Lampung berusaha mulai fokus dengan pembertahanan atau pelestarian budaya lokal ya. Sebagai contoh misalnya kita ingin misalnya nanti anak-anak Lampung mengenal budayanya sendiri. Kita sudah tahu semua bahwa kemarin kita membuka prodi bahasa Lampung dan juga kita ada prodi seni ya, seni musik, termasuk di dalamnya seni musik Lampung. Jadi kita ingin dengan seperti itu kita angkat supaya lebih dikenali oleh anak-anak milenial kita gitu. Lalu ini tentu menjadi salah satu tantangan tersendiri ya, Prof ya, dengan adanya perkembangan teknologi yang komunikasi yang saat ini terjadi seperti itu. Lalu bagaimana sih kiat-kiat Unila nih untuk menggeliatkan kembali pelestarian kebudayaan yang ada? Oh ya, di samping kita yang saya sampaikan tadi membuka program studi, juga kita ingin ke depan ada semacam festival budaya ya, festival budaya Lampung misalnya. Dan saya juga ke depan sudah merancang bagaimana misalnya
di kampus ini ada rumah adat ya, rumah adat Lampung sebagai simbol ikon bahwa kita punya jati diri yang seperti saya sampaikan tadi. Karena ingat, semua budaya itu saya katakan sekali lagi mengandung nilai-nilai, Pak. Satu contoh misalnya, mengapa orang Jawa itu menggunakan misalnya meletakkan keris di belakang, sementara kita yang di luar Jawa keris kita itu selalu terletak di depan. Ini adalah simbol, simbol komunikasi, simbol nilai, simbol budaya. Bahwa kita orang Sumatera ini termasuk orang di luar Jawa itu sangat terbuka ketika kita berkomunikasi. Tidak ada sesuatu yang kita tutup-tutupi ya. Tetapi kalau budaya Jawa itu yang saya katakan tadi bahwa keris itu selalu ditaruh di belakang mengandung arti bahwa mereka tidak seterbuka orang Sumatera ketika berkomunikasi. Jadi budaya itu ada nilai di dalamnya. Tapi tentu kita tidak bisa menilai bahwa ini buruk, itu baik. Tidak. Itu hanya sekedar ilmuwan, sekedar mendeskripsikan bahwa budaya itu mengandung nilai-nilai. Demikian juga misalnya tentang siger dan seterusnya, pasti mengandung nilai-nilai. Dan nilai-nilai itu patut kita lestarikan. Karena itu jati diri bangsa kita. Ya. Lalu tadi Prof sempat menyinggung bahwa di Unila juga terdapat prodi bahasa Lampung seperti itu, Prof. Yeah. Bagaimana sih Prof antusiasme mahasiswa-mahasiswa yang mungkin masuk ke prodi tersebut, Prof, saat ini? Oh iya, sekarang saya kira sudah mulai banyak yang mendaftar dan saya terima kasih pada pemerintah daerah sudah punya komitmen, malah saya dengar itu ada beasiswa untuk masuk di program studi bahasa Lampung. Malah kemarin Pak Bupati Lampung Tengah sudah berkunjung ke sini dan meminta ada Unila 2, ada kampus Unila 2 di Lampung Tengah. Kita pikirkan sepanjang itu tidak melanggar aturan ya kita lakukan ya. Jadi intinya kita punya komitmen yang kuat lah terhadap budaya lokal kita. Baik, berarti Unila juga ikut untuk menggeliatkan kembali kebudayaan lokal, bahkan khususnya ini kebudayaan-kebudayaan yang ada di Lampung seperti itu ya Prof ya. Lalu Prof, sejauh ini Prof, sebenarnya apa sih Prof menurut Prof nih, pandangan Prof, apa yang menjadi tantangan tersendiri dalam menggeliatkan kembali pelestarian ini Prof? Ya, tantangan itu menurut saya kesadaran anak-anak muda ya, kesadaran milenial kita. Dan harus kita yakinkan bahwa betul-betul kalau orang berkunjung ke Indonesia itu tidak ingin melihat misalnya gedung bertingkat, kemudian berbagai mall, kemudian flyover misalnya ya. Tidak itu yang mereka lihat, tetapi yang ingin mereka lihat bagaimana budaya yang unik di masing-masing daerah. Ya, itu menjadi perhatian orang luar sebetulnya. Kita tidak sadar bahwa kita betul-betul menarik. Contoh saja misalnya Ramadan ini. Itu sebetulnya saya diberitahu oleh teman-teman, ada sebuah jurnal, saya lupa jurnalnya, bahwa orang asing itu memperhatikan Ramadan itu bukan 1 bulan Ramadan ini, tetapi 3 bulan loh. Jadi ritualitas untuk menyambut puasa itu ada pra puasa dengan sawalannya, ya kan, dengan munggahannya, ada Ramadannya dengan sholat tarawehnya, ada pasca Ramadannya dengan mudiknya, kalau sekarang stop dulu mudik ya, dan dengan ziarah kuburnya dan seterusnya. Jadi unik gitu budaya Indonesia ini, dan itu menarik sekali gitu untuk orang lain. Karena itu mari kita lestarikan budaya itu. Dan ini bagian nanti justru mungkin bagian dari wisata budaya buat yang lain ya, dan sangat menarik. Dan kita tantangannya kembali yang tadi, ketidaksadaran diri kita bahwa kita punya budaya yang sangat adiluhung sebetulnya. Contoh, banyak potensi sekali ya Prof ya. Contoh misalnya, kita di Lampung mengenal dengan budaya Piil Pesenggiri ya, Pisapat atau prinsip namanya Piil Pesenggiri. Itu kalau kita dalami sungguh-sungguh luar biasa, betul-betul luar biasa. Bagaimana kita misalnya harus menghormati tamu, bagaimana kita harus bekerja keras, harus saling membantu sakai-sambayan dan seterusnya, harus kemudian menghargai budaya-budaya orang tua dan seterusnya, adat, beculuba adat dan seterusnya. Jadi semua itu sebetulnya nilai-nilai yang sangat luhur dan itu bisa melestarikan Indonesia sebetulnya. Jadi jangan dianggap budaya itu menjadi pemecah belah. Justru budaya itu menjadi perekat bangsa.
Nah, anak muda harus tahu bahwa kita tuh keren sebetulnya, punya budaya. Mari kita saling membantu satu sama lain, saling berempati, ramah, dan seterusnya dengan yang lain. Itu kan bisa mempersatukan Indonesia. Kalau kita tidak ramah, tidak saling membantu, negeri ini bubar. Jadi kalau kita memelihara misalnya budaya atau prinsip itu sendiri itu, tidak akan ada radikalisme, tidak akan ada terorisme. Karena orang saling membantu, saling bergaul, dan seterusnya. Tidak mungkin ada orang yang datang ke Lampung, kemudian mufarokoh dalam bahasa agama, ngontrak di satu tempat, tidak kenal dengan tetangga, tidak kenal dengan sesama, tiba-tiba ngebom. Dan mungkin ada. Di tanah Lampung, Pantang ada orang yang seperti itu, karena kita punya PIL sendiri. Gitu loh. Ya, saya kira itu pentingnya budaya itu untuk kesatuan, memelihara kedamaian di antara kita. Baik Prof, perbincangan kita semakin menarik nih, kita tahan dulu Prof. Pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami, Dialog Spesial akan segera kembali.